Siapa orang yang sibuk dengan Allah? Inilah wali-wali Allah. Man ishtaghala billah ishtaghalan nasu bihi, kata para ulama. Kalau orang itu sibuk, fikirnya itu sibuk mengabdi kepada Allah, maka Allah jadikan alam semesta ini mengabdi pada dia. Kenapa alam ini tidak mau tunduk sama kita, malah menyusahkan kita terus? Karena kita ini tidak sibuk dengan Allah. Orang yang sibuk dengan Allah itulah para sahabat yang dipikir siang malam mau taat sama Allah, mau cari ridho Allah, itu aja yang dipikir. Akhirnya daratan, lautan, manusia, jin, sampai binatang-binatang tunduk pada para sahabat. Rombongan sahabat sampai di Qairawan, sampai di Tunisia sana, di tengah hutan belantara. Maka pimpinannya Uqbah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, binatang-binatang yang ada di hutan sini, kami rombongan orang-orang Islam mau bikin kampung di sini, semua pergi dari tempat ini. Kalau besok pagi kok masih ada di sini, awas kamu. Loh, itu semua kan ular paham, kalajengking paham, harimau paham. Malam itu juga mereka pada pergi semua, bersih itu hutan dari binatang-binatang buas. Akhirnya para sahabat bikin kampung di sana. Dan kampung itu sampai sekarang masih ada, jadi kota sekarang. Nah, kita ini kalau ngomong orang kok tidak paham itu gimana? Kita ngomong orang salah paham. Ngomong sama istrinya salah paham. Ngomong sama anaknya salah paham. Ngomong sama temannya salah paham. Kenapa ini? Karena kita sendiri salah paham. Salah paham bagaimana? Kita belum menjadikan kesibukan kita ini zahir batin itu mencari ridho Allah. Selagi kita ini kesibukan kita zahir batin, bukan hanya satu saja, mencari ridho Allah, mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah, mengamalkan agama Allah, namanya kita ini belum paham. Kita ini belum paham namanya. Bisa sih salah paham. Walaupun gelarnya sudah jadi profesor, apa jadi doktor, apa jadi apa, profesor yang tidak paham. Saya ini profesor, iya profesor kan urusan macul, urusan ini urung paham. Ini lainnya mulai kan. Para sahabat itu dulu kebanyakan nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi paham. Nah, sekarang ini banyak orang bisa baca nulis, tapi tidak paham. Tidak paham. Namanya orang alim itu bukan orang yang bisa baca, yang bisa nulis, bukan. Namanya orang alim itu orang yang punya kefahaman yang benar mengenai Allah, sehingga sibuk hidupnya siang dan malam untuk taat kepada Allah. Itulah orang alim. Itulah para sahabat. Sayyidina Abu Hurairah yang imamnya para ahli hadis, itu nggak pernah nulis, nggak pernah baca, nggak punya kitab, tapi termasuk alim-alimnya manusia. Bagaimana itu? Karena ilmunya para sahabat itu bukan dari baca, ilmunya itu dari bersuhbah dengan yang mulia baginda Muhammad SAW. Ilmunya bukan baca nulis, bukan tidak penting. Kalau begitu saya sudah nggak usah baca, nggak bisa nulis. Enggak, harus baca, harus nulis juga sekemampuannya. Tapi jangan kita pahami ilmu itu hanya dari baca, dari nulis. Baca nulis itu penting. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
Tapi ilmu itu bukan hanya dari itu. Nah, sekarang ini kebanyakan umat ini mencari ilmu hanya dengan baca nulis. Ilmu itu didapatkan dengan berteman dengan orang-orang yang lurus. Kalau para sahabat ya berteman dengan Rasulullah SAW. Kalau para tabiin berteman dengan para sahabat. Kalau kita ya berteman dengan orang soleh yang lebih baik amalannya daripada kita. Insyaallah mulai kan? Ilmu itu juga didapatkan dengan zuhud. Man zahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Barang siapa zuhud di dunia, hatinya ini tertariknya kepada akhirat, tidak tertarik dengan kehebatan-kehebatan dunia, maka Allah akan memberikan dia ilmu tanpa belajar. Para sahabat orang yang zuhud, orang yang pandangannya selalu pada negeri akhirat, tidak terkesan dengan suasana-suasana dunia, maka ilmunya itu ini dari sumber ilmunya mereka. Dan termasuk sumber ilmu adalah amal. Mana amila bima alim awrathahullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia sudah tahu, Allah akan berikan dia ilmu yang dia tidak tahu. Di amal itu juga akan mendatangkan ilmu. Di antara sumbernya ilmu adalah doa, wa qur rabbi zidni ilma. Ilmu didapatkan dengan doa. Dan di antara sumber ilmu doanya orang-orang soleh kepada kita. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas masih kecil, didoain sama Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka jadi orang yang sangat faham mengenai tafsir Quran karena doanya Rasulullah SAW. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam agama kesuksesan kita. Dan untuk wujudnya agama ini semuanya Allah taala, ini sudah menjadi tertib Allah kalau ada suasana dakwah. Sebagaimana suasana yang telah dibuat oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Ini termasuk tertib dakwah yang penting mereka. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kamu rasul dari kalangan kamu sendiri. Ini maknanya kata para ulama, orang dakwah itu harus menyatu dengan umat. Bagaimana umat ini kita dekat dengan mereka sehingga umat itu menganggap bahwa kita ini orang mereka dan kita menganggap mereka itu orang kita. Kita satu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya ini bukan orang lain. Kamu ini golongan apa toh? Aliran apa ini? Aliran terangkil ini? Aliran Temboro, aliran Pakistan? Bukan, Pak. Saya ini sama dengan Bapak, sama. Hamba Allah, umat Rasulullah yang sebentar lagi akan mati, cuman itu aja, sama. Dan keperluan Bapak, keperluan saya itu sama, yaitu persiapan mati, Pak. Wah, kamu itu sama Pak. Sama, kami orang Islam sama-sama dengan Bapak. Tidak ada perbedaan apa-apa. Kakinya dua, tangannya dua, mulut satu. Sama-sama banyak dosanya. Saya enggak banyak dosanya, kamu yang banyak dosanya. Iya, Pak, ini keliru tadi saya ngomong. Saya yang banyak dosanya. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu harus kita ini menyatu dengan umat. Jangan umat ini dipecah-pecah. Di mana saja umat Islam, di mana saja umat Rasulullah, kita anggap saudara kita, zahir batin dunia akhirat. Insyaallah malaikat. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah itu merasa berat kalau umat ini dalam kesulitan. Perkara yang menyusahkan umat itu Rasulullah merasa enggak tega gitu.
Nah kita ini harus begitu. Jangan tega sama umat itu. Ibaratnya umat itu kecakot jingklong itu, digigit nyamuk tuh kita nggak tega. Seperti orang tua melihat anaknya digigit nyamuk itu, malam hari terus diusir nyamuknya. Nah dai itu harus seperti itu, nggak tega kalau umat ini dalam kesulitan. Itu kesulitan dunia. Bagaimana dai tega kalau umat ini menderita di kubur, menderita di padang mahsyar, tidak tega. Maka umat itu diajak dengan lemah lembut, diajak dengan kesungguhan. Harisun alaikum, mengajak itu dengan sungguh-sungguh, bukan ngajak ini biasa-biasa saja. Sekarang ini ada orang-orang buta berjalan di depan kita. Di depan orang buta itu ada sumur. Maka karena orang buta ya dia tenang aja. Terus kita ini yang melek. Kasihan melihat orang buta itu, ya enggak kan? Itu depan kamu sumur. Tapi orang buta itu mau kosong katanya dia. Sumur. Sumur gue. Tapi orang buta tadi teriak-teriak ya orang gila aja katanya orang buta itu. Sudah begitu bagaimana? Wah gawat ini, orang buta ini nekat sekali. Maka dia itu lari nyegati orang buta itu. Jangan. Itu baru namanya sungguh-sungguh mereka. Kalau ada orang buta mau kecemplung sumur, orangnya ini orang buta emang nekat, nggak tahu, gitu. Terus, Kang, awas lu, sumur lu. Engko nek keceblak krasa dhewe. Rasakno ya. Namanya itu tidak haris, tidak sungguh-sungguh namanya. Ini dakwah ini urusan sungguh-sungguh. Orang amal agama dia akan selamat selama-lamanya. Orang yang tidak amal agama akan rugi selama-lamanya. Maka kita harus sungguh-sungguh, bukan nek kersa nggih monggo, mboten kersa nggih mboten napa. Kaulane Gusti Allah kathah lindune sampean. Ini namanya tidak sungguh-sungguh. Pak niki penting saestu Pak niki. Ini urusan akhirat, ini urusan saestu Pak, monggo saestu monggo. Niki barang penting nih, ini perkara penting ini. Ini untuk kepentingan kita sendiri, untuk akhirat kita yang selama-lamanya Pak. Kita ajak dengan sungguh-sungguh, malam hari kita doakan, baca Yasin 41 kali. Nah, baru kita sungguh-sungguh. Jadi kita ini sudah dakwah, tapi harisun sungguh-sungguhnya ini belum. Kita dakwah ini orang mau alhamdulillah, orang tidak mau ya salahnya dia sendiri. Bukan begitu semuanya kan. Kita harus bersungguh-sungguh, menyayangi umat dengan sungguh-sungguh. Insyaallah semuanya kan. Hidupnya agama ini dimulai dengan suasana dakwah yang sungguh-sungguh tadi itu semua. Ya, setelah usaha dakwah dengan sungguh-sungguh wujud, maka ini sudah sunatullah. Nanti Allah akan bangkitkan orang-orang yang Allah kehendaki. Nggak tahu siapa yang Allah kehendaki, tapi kalau dakwah sungguh-sungguh dihidupkan, maka Allah akan bangkit orang-orang yang mau. Itu sudah sunatullah mulai zaman dulu sampai sekarang. Nggak ada ceritanya orang ajak-ajak pada agama sungguh-sungguh menangis malam hari siang hari dengan sungguh-sungguh, terus nggak ada orang dibangkitkan oleh Allah, tidak ada ceritanya. Maka semulaikan supaya kita sungguh-sungguh, langkah pertama kita keluar 4 bulan, supaya sungguh-sungguh. Maka yang niat
untuk 4 bulan berdiri ke selatan. Monggo, monggo. Bismillah. Yang niatnya 40 hari sekarang dirubah jadi 4 bulan. Monggo. Monggo. Yang niatnya 40 hari sekarang dirubah jadi 4 bulan. Insyaallah. Semanten ugi sing badhe sekauntuk sedinten, monggo jumeneng, monggo bismillah. Monggo sing larek dereng enten iki terus niki. Masyaallah. Gusti Allah kenal kalih jenengan, sing gawe mosok gak kenal. Kanjeng Nabi kenal kalih jenengan, uridat alayya amalu ummati. Kanjeng Nabi kenal karo umate sedaya niku. Masa sampean mboten isin, Pak, nek mboten nerusne perjuangane Kanjeng Nabi, monggo. Nika etan nika monggo. Nika kawulane Gusti Allah umate Kanjeng Nabi. Badhe teng akhirat, monggo. Menang-menang tapi ngadeg ngoten lho Pak, aja menang-menang tapi meneng. Menang-menang ngadeg sae. Ini namanya menang-menang gimbal watu hitam ini kok. Nek kita nih nganggep agama ini keperlu aku dhewe, nggih metu niku nggih. Enteng apa? Ya. Tapi nek rumangsane agama iki kanggo keperluane wong, abot. Omah keperlu aku dhewe, bangun wektune duwike ditokne nggih, mboten ana apa, perlu ku dhewe. Tapi nek jenengan kono gene omah wong liya, mungkin nggih abot. Nah, akhirat nggih keperlune dhewe-dhewe, gitu. Akhirat iki perlune dhewe-dhewe. Sing perlu selamat iki ya awake dhewe-dhewe. Makane kita nggih mangkat dhewe-dhewe. Sampeyan sumerep terminal Mas Pati niku, Pak. Sumerep. Niku rino wengi niku wong numpak bis niku mboten leren, Pak. Niku sing nyangoni sinten to niku? Sing nyangoni sinten? Sangu dhewe-dhewe. Kok gelem ya? Mergo rumangsa butuhe dhewe-dhewe, gitu. Makane yang muangkat dhewe-dhewe, sangu dhewe-dhewe. Malah keroyokan numpak bis ini didel-dedelan. Lah mungkin kita ini kalau Allah diparingi paham, agama iki perlu ku dhewe-dhewe ya muangkat dhewe-dhewe gak sati kongkon muangkat malah keroyokan. Sehingga kaya wong kaji niku, Pak. Wong kaji niku daftar wonten 10 tahun ka saged iso mangkat. Mengke wong Indonesia ini alhamdulillah saniki mulai rodok paham kaji niku penting. Mene kalih Gusti Allah mun diparingi paham dakwah ki penting. Mengke sampeyan daftar 4 bulan wonten. Masjid wis kebek kabeh. Tunggu 2 tahun ka saged iso metu 4 bulan kowe. Wis kebek kabeh. Kae ning nggon. Lah sakniki iki mumpung masjid-masjid jek bodo kosong, sampeyan ning mangkat mawon, mungkin nek selak bek lho kowe. Ya. Menapa mungkin? Nyapa ora mungkin. Zaman biyen ki wong kaji yo gak eneng. Saiki antri. Bayar 40 juta mangkat dhewe-dhewe. Kok Allah senurune kepahaman. Mungkin Allah senurune kepahaman, sama antri menti 4 bulan kowe. Pamane 3 dina. 3 dina wis kono golek masjid dhewe kono. Apa to 3 dina? Akhirat 3 dina. Saestu niku. Niki critane agama ngoten niku.
Awale niku rane sing gatekne. Basa didakwani terus supse wong padha ngamuk. Basa dakwah terus supse wong malah berubah padha seneng. Akhirnya gerudukan idza jaa nasrullahi wal fath. Gerudukan kayak tonggon. Mungkin yang kita dakwani terus ngoten, mungkin satu saat mesti jadi ngoten niku. Saat ini kita dakwani ya sapa-sapa nyeneni awal biasa ngono kuwi. Kanjeng Nabi ngono, Kanjeng Nabi wong sing paling ganteng, sing paling mulya, sing paling ngalim disuwuni ning ndi niku malah dibandemi watu barang. Suwe-suwe, gerudukan tak donya padha melok kabeh. Mboten sampean titeni. Nek umur sampean dawa mengke ketok. Nek umur sampean ndek sampean tingali king kuburan sampean ketok. Insyaallah Bang Makane walaupun jenengan sakniki dereng medal siap-siap ditata sok kapan metune sing genah. Niki pelajar-pelajar ajeng prayan niku nyandalaken ben kenal karo Gusti Allah, ben kenal karo agama, pelajar-pelajar niku niki ajeng prayan pelajar nih dipikirin tentang mahala-mahala halako. Ajeng nomor kali Bang enten daerah-daerah jenengan, enten mahala-mahalan jenengan, kathah jamaah-jamaah sing bergerak saniki niki. Jenengan ewangi, jenengan nusroh. Menjahaza ghazian faqad ghaza. Sapa sing bantu wong sing berjuang oleh ganjarane berjuang. Aja metu gak, ene mau metu gak diopeni malah tinggal melayu samar kena taskil. Lha kuwi piye to jenenge kuwi? Kowe jenenge tunobet ora ngliwet ya kuwi. Nek ora iso metu, jamaah-jamaah sing medal ing daerah-daerah jenengan ewangi. Jenengan nusroh, jenengan bantu ben iso semangat. Iso ngetokne jamaah, iso nguripne 5 amal masjid. Insyaallah jenengan. Wa man khalafa fi ali bi khairin faqad ghaza. Sapa sing ngopeni keluargane wong sing berjuang oleh ganjarane berjuang. Niku tiang-tiang masjid sampean, tiang kampung sampean sing padha metu 4 bulan 40 hari jenengan pikirne keluargane dimusyawarahne teng masjid. Insyaallah Bang Nah, jadi kita ini kerjasama wa ta'awanu. Aja jigal-jigalan. Kowe metu keluargane ra diopeni. Lah ya kowe to sing gak metu kuwi mbok yo mbantu keluargane. Iki agamane sapa to? Nah. Ono wis metu wis korban ya wis genten kowe ngewangi keluargane. Diopeni. Wa man khalafa fi ali bi khairin faqad ghaza. Sapa wonge sing ngopeni keluargane yang berjuang oleh ganjarane wong berjuang. Lan sapa wonge sing ganggu keluargane yang berjuang besok kebagusane kuwabeh diserahne nang sing berjuang. Ini kan hadis ya Pak. Jadi enten wong berjuang terus enten wong sing ganggu keluargane besok tengah akhirat didepne ngersane Gusti Allah teng mahkamah Gusti Allah. Allah dawuh iki biyen ganggu keluargamu, saiki amal bagusnya kabeh jiguken sak senengmu. Oh, keluargane wong berjuang lu bahaya niku, mengki dibela Gusti Allah teng akhirat. Aja sampai kita ganggu, tapi kita niki bantu mikirne, ndongakne, ngopeni jenenge wa ta'awanu gotong royong. Insyaallah Bang nggih. Pun saniki tiga-tiga sekawan-sekawan napa wau sing kira-kira nyantol jeneng bulan baleni karo semayanan sok kapan metu 4 bulan 40 hari. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan monggo.